Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, Fatimah, Lutfianda S, Hafifah, Mifatul A, Muhammad Arif S, dan saya sendiri yaitu Muhammad Royhan. Langsung saja, materi ini akan dijelaskan pertama oleh teman saya yaitu Fatimah. Sistem baca novel online berbasis web, sebuah sistem yang dibuat untuk pengguna yang ingin membaca novel secara daring atau online yang diakses melalui web browser. Sistem ini memiliki beragam macam genre novel. Pengguna dapat mencari dan membaca novel sesuai dengan genre yang dia inginkan. Pengguna juga dapat mengupload novelnya ke sistem ini, dan semua novel yang ada pada sistem disimpan di dalam database. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem ini, yang pertama dari pengguna dapat melakukan login dan register, pengguna dapat mencari dan membaca novel secara online, pengguna dapat mengupload novel, dan pengguna dapat mengubah email dan passwordnya sendiri. Adapun kebutuhan fungsional pada admin, yang pertama adalah admin dapat melakukan login, admin dapat mengelola data pengguna, dan admin dapat mengelola data novel. Selain itu, juga terdapat kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan non-fungsional dari sistem ini, yang pertama adalah untuk menggunakan layanan, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua, harus menggunakan jaringan internet. Yang ketiga, diakses menggunakan web browser. Dan yang keempat adalah menggunakan database. Tentang codingan yang kita buat untuk project kita. Jadi untuk codingannya ini ada beberapa source code yang kita itu biasanya kita kasih nama index.php. Terus di dalamnya ini untuk tampilan-tampilan awalnya, lalu untuk header dan footernya itu kita pisah, kita masukin dalam folder yang namanya views. Nah, untuk headernya itu cuman buat inisialisasi tag HTML-nya doang, sama untuk isi head-nya itu di dalam header semua. Jadi seperti untuk CSS-nya, script-nya. Terus kita juga ada buat view untuk site nav. Site nav ini navbar yang ada di sebelah navbarnya. Lalu isinya itu ada untuk kalau misalnya dia sudah login, itu bentukannya drop down. Nah, kalau dia belum login, bentukannya itu slide dari kanan ke kiri. Ini untuk kalau sudah login, dia isinya profile, my library, sama logout. Sedangkan kalau dia belum login, itu isinya ada home, about, reading, writing, login, sama register. Lalu untuk footernya itu kita pakai buat karena setiap page itu ada footernya, kita pisahkan ke dalam folder view, namanya filenya footer.php. Lalu di sini isinya untuk footer, tampilan footernya sama script-scriptnya itu ada script buat yang ini buat animasi site nav-nya untuk nge-slide dia ketika kita mencet, dia nge-slide. Terus ini scroll buat scroll webnya supaya dia ketika kita pencet dia agak nge-scroll pelan gitu. Lalu yang terakhir ini untuk drop downnya, ini untuk script drop buttonnya, jadi buttonnya bakal ngedrop ke bawah. Lalu untuk script codingan yang lain, untuk admin kita pisahkan. Tampilan admin ada buat nampilin table, novel, dan user. Lalu untuk nulis, writing, kita ada buat di sini. Bentar. Nah, untuk admin tadi ini kan tampilannya doang, admin.php. Nah, untuk proses programnya seperti ngebacanya, nge-create, read, update, delete, root-nya pokoknya
rootnya itu ada di manage sini. Kita pisahkan untuk proses create-nya itu di sini. Lalu untuk nulis juga kita buatkan tampilan sendiri. Ini tampilannya isinya ada form, ada header sama footer juga. Lalu untuk proses code nulisnya itu, misalnya kita setelah selesai nulis terus diinputkan ke dalam database-nya, itu di writing garis bawah slash code, garis bawah underscore. Nah di dalam sini proses untuk writingnya seperti buat nulisnya, ngelihat genre-genrenya, sama buat menginputkan ke database-nya. Baru untuk reading, tampilan readingnya itu seperti ini. Jadi saya pisahkan kalau misalnya yang dicari itu dia lagi nyari, nampilinnya itu misalnya dia lagi cari novel, bakal nampilin yang buat bagian tampilan novelnya. Terus kalau misalnya dia nggak nyari novel, dia bakal nampilin uploadannya. Nah ketika dia nyari genre, sesuai genrenya dia nampilin novel yang ada genrenya aja gitu. Di sini saya pakai metode get buat nampilin searchingnya. Ini untuk searchingnya, form searchingnya metodenya get. Di sini ada input buat nyari novelnya sama select option buat nyari genrenya. Terus semua prosesnya ini, proses readingnya itu saya pindahkan ke reading underscore code di sini. Jadi di sini ada yang buat nyimpan data-datanya, data-data yang bakal ditampilkan nanti, ada news uploadnya, novelnya, genre novel. Terus untuk ini buat nampilin yang news uploadnya taruh di dalam sini pakai descending dari yang paling kecil yang paling besar ya, dari yang paling besar dan tanggalnya yang paling besar ke paling kecil. Terus genre juga sama. Terus di sini proses buat input novelnya, baca novelnya sesuai dengan judulnya yang dicari atau enggak sesuai dengan genre yang dipilih gitu. Terus untuk login lupa tadi loginnya. Nah untuk login ini tampilan awal buat loginnya, ada form, halaman loginnya ini ada formnya, metodenya post, sama juga dengan yang lainnya. Terus untuk codingan atau prosesnya itu saya simpan di sini, login garis bawah code, login code. Nah ini prosesnya itu ketika dia request metodenya itu post, karena tadi kita metodenya post kan. Nah, terus saya ambil username sama passwordnya. Terus untuk passwordnya saya ubah menjadi MD5, itu hashnya kayak gitu. Saya ubah jadi MD5 supaya lebih terencrypt, passwordnya lebih aman. Lalu saya inputkan semuanya ke dalam database, ke dalam table user. Tapi sebelum saya inputkan, saya ngecek dulu username sama passwordnya itu tersedia atau enggak. Lalu username-nya itu sudah ada yang punya atau belum. Kalau misalnya sudah ada, dia nggak bisa login. Nah untuk registernya sama pakai form juga, metodenya juga post. Lalu untuk kodenya, nah di sini salah dong. Nah untuk metode registernya sama pakai post juga. Terus kita ambil username, password sama email sama konfirmasi passwordnya. Terus kita ngecek username-nya apakah ada, emailnya apakah ada. Terus kita username sama email itu nggak boleh ada. Kalau misalnya emailnya sudah ada, dia nggak bisa. Kalau username-nya sudah ada, dia juga nggak bisa. Di sini di bagian ini. Ini untuk email yang sudah diambil. Terus ini username untuk sudah diambil. Jadi sistemnya itu username-nya nggak bisa sama, emailnya juga nggak bisa sama. Lalu di sini untuk proses buat nampilin input fotonya,
kita ambil namanya dulu, ngambil size-nya, ngambil ini ekstensi yang diperbolehkan ada PNG, JPG sama JPEG. Lalu di sini untuk ngecek dulu apakah passwordnya itu sama dengan konfirmasi passwordnya. Jadi harus sama ya, 2 password itu. Passwordnya ini yang password diregisterkannya tadi. Lalu dia kalau misalnya sama, dia akan masuk ngecek emailnya sudah ngecek username sudah ada atau belum, ngecek emailnya sudah ada atau belum. Kalau misalnya dua-duanya nggak ada, baru dia insertkan ke table user. Ketika dia berhasil menginsertkan atau nambahkan, dia akan dialihkan ke halaman login. Itu tadi login ya. Nah, lanjut ke ini untuk database-nya kita buatin satu sendiri, file untuk connect doang. Jadi pakai variabel $con. Baru untuk ada lagi ini my library ini buat nampilin novel yang sudah diupload sama user yang sedang login. Nah, terus prosesnya ini saya simpan ke prosesnya saya langsung tambahkan di sini aja. Jadi untuk select dia manggil novelnya sesuai dengan ID user yang lagi login. Nih, session ID yang lagi login itu ID-nya berapa. Terus dia ngecek select semuanya, select all from novel, di mana ID user sama dengan ID user yang lagi login. Terus untuk profilnya cuma buat nampilin email, nama sama fotonya yang lagi login. Terus untuk apa lagi yang belum, baca. Nah, ini untuk bacanya saya tampilinnya itu judulnya, username sama tanggalnya. Untuk prosesnya itu ketika kita mencet baca, nah dia akan ngambil novel sesuai dengan ID yang kita pencet tadi. Baru dimasukin semua ke dalam result dan lain-lain. Lalu kan tadi di novel ada ID usernya tuh, kan kita mau nampilin penulisnya atau autornya. Saya buatkan select username dari user sesuai dengan ID user yang sudah tadi kita ambil dari novel, baru kita tampilin. Lalu untuk ubah user, update-nya, proses di sini kan tadi manage-nya buat admin, ada ubah user, ubah novel, ada delete juga. Nah, untuk delete-nya ini kita langsung proses aja di dalam sini, jadi langsung delete aja, nggak usah basa-basi. Nah, untuk update-nya ini karena kita update itu harus masukin data-datanya, saya buatkan lagi formnya buat update ini. Metodenya post, lalu prosesnya itu ubah user code. Prosesnya sama kayak bagian kita nulis, cuman membedakannya itu bagian update-nya. Jadi di sini kan insert kalau kita nulis, kalau kita ngubah kita kalau register kita insert, kalau kita ubah user tulisannya update aja, update dan lain-lain. Kalau dia levelnya admin, jadi yang update ini bisa user atau admin. Kalau usernya admin, dia masuk ke, setelah dia update dia masuk ke admin.php. Kalau user yang update bakal dia masuk ke profil.php. Tuh. Lalu untuk ubah novel sama pakai form juga. Di sini di manage tadi kita setelah kita mencet ubah novel, kita nampilin dulu novel yang kita mau ubah tadi buat ditampilin di formnya. Nanti di formnya itu sudah ada isinya itu data-data novel yang mau kita ubah gitu. Baru untuk codingannya sama kayak kita buat nulis tadi, cuman kita ubah jadi update bukan insert gitu ya. Udah,
sekian untuk presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang running program dari website yang telah kami buat. Nah, halaman pertama ketika kita buka, kita diarahkan ke bagian home. Nah, di sini ada pilihan login dan register. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada about. Terus kalau kita klik about us, itu akan menampilkan data diri kami yang sudah menyusun program ini. Nah, jadi ini tampilan dari kelompok kami. Ini ada bagian reading. Nah, ini kalau kita klik start reading akan memunculkan novel-novel yang sudah ditulis oleh pengguna lain. Nah, seperti ini. Coba kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah bagian writing. Nah, bagian writing ini kalau kita klik start writing, kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, sebelum login, coba kita register dulu. Nah, di sini kalau kita berhasil regis, kita akan diarahkan kembali ke halaman login, di mana kita harus login lagi dengan akun yang sudah kita daftarkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifah. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hafifah Miftahul Arif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Anda sebelumnya. Ini adalah halaman ketika user sudah login. Terdapat writing dan reading. Pada reading, akan menampilkan novel yang tersedia. Misalnya kita akan membuka novel Judul Beauty and the Beast. Nah, ini akan menampilkan videonya, lalu nama authornya dan tanggal uploadnya, serta isi dari ceritanya. Lalu jika kita memilih genrenya, terdapat romance, horor, sci-fi, fiksi, petualangan, dan sejarah. Misalnya kita akan memilih horor, lalu cari, akan terdapat novel dengan judul Masked My Adventure dan nomor 2. Lalu kita kembali. Nah, pada writing, kita dapat membuat cerita sendiri yang berisi judul, genrenya kita usernya dapat pilih sendiri, lalu foto novel cover booknya, lalu isi ceritanya. Jika kita selesai dan klik submit, maka novel tersebut akan otomatis terupload. User juga ini ada pilihan option my profile dan my library. User dapat melihat profilnya sendiri. Jika ingin mengubahnya, kita dapat mengubah data diri dari user dan mengklik tambah data. Pada option my library terdapat novel yang sebelumnya sudah pernah kita upload atau enggak. Nah, di sini bisa dapat membaca novelnya, lalu mengubah datanya atau mengupdate dan menghapusnya. Lalu selanjutnya kita akan login sebagai admin. Pada halaman admin terdapat database user dan database novel.
Pada data user, admin dapat mengupdate data dan menghapus user. Sedangkan database novel, admin dapat membaca novelnya, mengubah penuh artinya, dan menghapusnya. Dan terima kasih.